Iki lho aku sama Mbak Pania. Sing Ayu Dewi dari Tegal. Selamat. Pertama kali ya, Mbak? Ya, pertama. Pertama kali. Jangan kalah loh Mbak Pania. Masih SMA loh kelas 1. Baru mau malah. Arya Sena langsung dari Tugu Surono ya. Ada foto gua di sini tahun 97 cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Arya Sena. Kembali lagi nih bersama saya Risah dan juga Etala. Halo Etala. Dan kali ini kita mau ngelanjutin janji yang kemarin ya, tentang pendakian Gunung Salak yang via Guci. Gimana nih, Bu? Selamat. Gunung Salak lewat Guci, jauhan lah. Ya, maaf ya. Oke, lanjut. Agak ngelindur ya. Jadi maksudnya itu ya, Gunung Selamat via Guci. Gimana Bang Ari? Udah Boleh. siap? Seru kayaknya. Ya, lagi-lagi ya, tajuknya tuh horor nggak selalu mistis ya. Iya. Jadi pendakian lewat Guci ataupun Bambangan nggak ada serem-seremnya Mbak Risa kalau berurusan sama hantu tuh. Karena memang sejatinya nggak selalu pendakian saya ada urusan sama yang gitu-gituan. Enggak. Ya, cuman banyak hokinya aja dibandingin sama yang lain-lain gitu. Banyak nemu kisah-kisah yang seru ya, karena mungkin frekuensinya juga banyak Mbak Risa. Iya, dari segi tahun juga kan. Iya, sejak Tahun-tahun dulu kan masih sepi, hutan masih rapat, masih belum banyak orang ya yang datang naik gunung gitu. tuh. Ya, oke teman-teman, sebelum dimulai, buat yang mau bikin kopi, ayo bikin dulu, diaduk-aduk dulu, siapin udutnya, snack, untuk mengikuti kisah spesial dari Bang Arya Sena, yang pastinya horor itu tidak harus mistis. Betul. Jadi pendakian ini sebenarnya lebih dulu daripada yang ke Bambangan, Mbak Risa. Iya. Ya, sebab dia kita lakukan itu tanggal 45 Maret ya, 45 Maret tahun 2025 kemarin. Iya, posisi juga di kampung kan. Iya, habis lebaran. Jadi awalnya tuh kita dikontak sama ini, Mas Min ya. Itu nama akunnya apa nih? Sumber Makmur Kiman ya. Awalnya tuh itu beliau ini nge-WA ya. Enggak, pertama dia ini dulu nge-DM, habis nge-DM kita kasih nomor WA. Terus kontak-kontakan, sempet ngeledek-ledek katanya pengen naik Gunung Slamet, mau ketemu si itu tuh yang nenek-nenek yang ngerasukin bunga. Terus dia bilang sama dia, iya amin, semoga aja ketemu gitu ya. Itu awalnya gitu tuh, ngobrol-ngobrol gitu. Terus jeda 2 hari transfer tuh. Kebetulan memang H-3 lah dia tuh udah transfer untuk ngebooking ya, supaya kita tuh nggak disewa sama orang lain gitu ya dia. Iya. Ya, dan dia memutuskan pengen lewat Guci gitu. Sebenarnya Mas Min ini dia udah pernah lewat Guci, cuman dingin empuk. Mungkin dia pengen nyoba naik sama gua berdua gitu. Nah, setelah fix udah ditentukan tanggalnya itu tanggal 4. Nanti kita ketemuan di Pemalang ya. Karena kebetulan H-2 itu gua sama istri Marisa itu pulang ke kampung. Ya, jadi titik temunya di Pemalang aja deh. Singkat kata kita mudik sampai di kampungnya Risa nih di daerah Kalipancur.
Ngobrol-ngobrol, ternyata ada saudaranya Risa nih yang pengen ikut sepupunya, yaitu si Umam sama temennya si siapa namanya Danang. Iya. Nah, cuman Danang itu kita waktu itu belum tahu siapa yang ikut sih. Pokoknya intinya setelah ngobrol-ngobrol di kampung tuh ada ketambahan lah si Danang sama si Umam. Cuman itu pun kita nggak bareng berangkatnya karena si Umam itu kalau nggak salah lagi keluar dulu ya, Jogja apa kemana gitu deh. Nanti pulang Iya. dari sana langsung nyusul ceritanya kan gitu. Ya udah tuh dari Kali Pancur kita kontak-kontakan sama Mas Min. Kebetulan Batang Pemalang nggak terlalu jauh ya, paling 2 jam. Gue pakai motor tuh dari rumah istri kita ke Pemalang. Ya sepanjang jalan alhamdulillah sempet kena hujan tuh. Lagi musim hujan juga ya. Kalau nggak salah pas mau lewat Pekalongan deh, Pekalongan pas mau ke perbatasan Pemalang itu kena hujan. Nah dulu itu agak lama tuh, sekitar sejaman. Terus hujannya agak reda, masih gerimis, sikat aja. Nah di Pemalang itu hujannya udah berhenti. Kebetulan Mas Min udah nunggu di salah satu toko waralaba ya. Sebut nggak mereknya? Indomaret apa Alfamaret gitu ya. Udah nunggu di situ. Akhirnya kita ketemu untuk pertama kalinya. Begitu ketemu langsung lah, "Woi Den, gimana kabar?" Wah, gitulah. Namanya kita udah akrab di ini deh, di apa namanya? YouTube. Di YouTube, Live. ya, di YouTube Live ya. Jadi Mas Min mungkin ngelihat wajah gue udah biasa aja. Saat itu gue masih sendiri dari Batang, belum bareng sama si Umam. Karena Umam katanya dia mau nyusul, nanti tunggu aja di Guci gitu ya. Udah ketemu Mas Min, ngobrol-ngobrol, ngabisin rokok sebat, terus beli beberapa keperluan. Itu kita segera bergerak. Dari Pemalang kita mengarah ke Tegal. Ya jalan itu mungkin sekitar setengah jam kalau kita sampai Tegal, atau mungkin 40 menitan. Masuk Tegal itu udah menjelang maghrib, terus kebetulan juga belum makan. Terus kita mampir tuh deh di salah satu warung sate Madura ya. Kita makan di warung sate Madura, sate kambing. 10 tusuk, 10 tusuk. Nah, adalah mungkin sejam ngobrol-ngobrol di situ. Pas mau berangkat, tas nyaris ketinggalan deh. Tas pinggang. Yang isinya dompet, handphone, terus kartu-kartuan ya. Ada KTP, ada ATM, ada buku nikah juga mungkin. Intinya tuh nyaris ketinggalan. Untungnya dikasih tahu sama tukang satenya. Mas, ini ketinggalan tasnya. Masya Allah. Udah ambil tas, mulai kita bergerak tuh Marisa dari Tegal menuju ke arah Guci. Gua nggak tahu apa jalannya. Intinya dari Tegal sampai ke Guci itu jalannya ya liak-liuk ya. Dan menjelang sampai Guci itu udaranya semakin dingin. Mungkin kurang lebih di perjalanan itu deh. Dari jam 7-an lah ya. Sampai ke Guci itu pos pendaftaran Guci itu sekitar jam 9 atau jam setengah 10. Di sana kita cari lahan parkir, dapat kita parkir. Terus kita nggak langsung daftar tuh waktu itu deh, Masnya. Kita malah duduk-duduk depan posko. Nggak tahu kalau misalnya selesai daftar, ya mengurus perizinan, nanti kita akan ditaruh di salah satu rumah penduduk sebagai base camp. Karena dalam pendaftaran itu udah include masuk ke situ. Tapi karena waktu itu belum tahu, malah duduk-duduk aja tuh. Depan di belakang pos pendaftaran ada sedikit balik gitu kan. Udah duduk-duduk di situ sambil nunggu si Umam sama temennya ini. Itu agak lama tuh. Sempat ngobrol, jalan-jalan sama Mas Min. Ya, barang tinggal di situ aja. Terus mungkin sekitar jam 11-an capek kan. Habis jalan dari Batang. Tiduran tuh. Mas Min juga tiduran, biasa pakai SB ini kan, SB dari sleeping, dari Playset itu. Yeah. Mungkin sekitar jam 1 atau jam 2 si Umam baru muncul tuh. Manggil-manggil ya. Bang, Mas Arya gitu. Satu Mas Arya, satu Bang gitu. Dengar? Gak ada yang manggil-manggil ya. Pas buka apa namanya Playset, si Umam tuh. Terus untuk Mas ini telepon, bener si Umam kan. Udah ketemuan, baru kita langsung sekitar jam 3 tuh. Kita baru registrasi. Ini lagi di perumahan di Guci, nggak jelas mukanya.
Nah selesai registrasi langsung diajak ke salah satu rumah penduduk. Dalam hati, alah, bukan dari tadi, aman nih. Namanya nggak tahu ya, udah gitu males nanya, ya udah begitu dari resikonya. Udah habis itu kita berempat langsung dibawa ke salah satu rumah penduduk. Kebetulan di situ juga ada anak Surabaya, ada anak Solo, gabung ngobrol-ngobrol. Sebelum istirahat tuh kebetulan ada yang kenalin tuh, sempet lihat foto-foto sama mereka, sempet ada wacana bareng, ya semua tinggal wacana sih ya. Udah ngobrol-ngobrol kayak gitu tidur tuh Mbak Risa. Bangun-bangun, ya 2 jam paling tidur ya. Jam 5 udah bangun, si Umam semangat banget, si Danang semangat banget, Mas Min juga semangat tuh. Cari sarapan, cari rokok, terus packing. Di base camp ya. Jadi sistemnya di sini tuh seorang kena 40, terus tambah kita digiring ke rumah warga. Cek digiring kambing kali. Kita di ini apa? Diarahkan ke rumah warga tapi bayar 10.000 seorang. Jadi kenanya tuh 50.000 dari base camp Permadi Guci ini. Terus masuk ke daerah wisatanya tuh satu orang 20.000, satu motor ya, nggak tahu kalau mobil. Jadi gua nih seorang kena 70.000 masuk dari Permadi Guci. Kalau di total semua ya, dari pertama kali masuk ke wilayah wisatanya terus sama di sininya ya. Oke tuh, ini langsung dari Permadi Guci. Rapi-rapi, mulai kita jalan Mbak Risa. Sekitar jam inilah, jam 6:30-an. Keluar, kembali lagi ke arah pos pendakian, pendaftaran. Terus kita ke Gapuranya tuh Mbak Risa. Dari Gapura nanti kan kita jalan, ada yang belok kiri, jalannya tanjakannya langsung enek. Ada yang kita belok kanan, kita ambil yang belok kanan Mbak Risa, yang gak terlalu rame. Memang agak muter tapi dia agak landai. Udahlah masuk kita ke situ. Jalanannya ini cor-coran tuh Mbak Risa pertama. Permadi, maklum pemula ya, pendaki pemula. Agak naik, terus datar, kita belok ke kanan, kita belok ke kiri, terus lurus Mbak Risa, pemandangan bagus di situ tuh, ladang-ladang penduduk. Terus nanti naik, kita belok-belok ketemu sungai kecil sebelah kiri. Naik sampai ke atas, nanti ada rumah penduduk, kita belok kiri, belok kanan juga ada rumah penduduk. Terus baru kita belok kiri lagi ketemu jalan aspal. Terus naik lagi, kita akan ketemu Tugu Selamat Datang, bukan Tugu tuh apa namanya, Gapura. Masuklah tuh tempat bupernya kalau nggak salah ya. Dari situ naik ke atas, ada warung Mbak Risa. Ternyata pemilik warung di sini kenalin, sempat ngobrol-ngobrol dengan Mbak Risa. Itu waktu tempuhnya ya dari rumah penduduk sampai ke warung pertama tuh di bupernya Guci itu. Mungkin sekitar 40 menitan, cukup lama. Mbak Risa jalan kaki karena jalurnya pakai C, pakai B. Istirahat di warung kopi sebentar, ngobrol-ngobrol sama yang punya warung, terus kita foto-foto di depan Gapura itu. Kita masuk ke hutan pinus, lewatin musola tuh datar Mbak Risa. Sebelah kirinya kali, ya dulu masih indah banget karena belum terkena bencana banjir. Kita belok kanan, ya terus ketemu jembatan, kita nyebrang, kiri naik kanan hutan pinus Mbak Risa, mungkin 30 derajatan kemiringannya. Terus landai, turun sedikit, ketemu pecahan jalur, kita ke kiri Mbak Risa. Itu agak landai. Itu hutan pinus. Nanti terus kita ketemu aliran sungai, kira-kira 10 menit. Itu banyak pohon seladanya Mbak Risa. Selada air tuh. Wah, dalam hati. Asik juga nih. Cuman karena waktu itu nggak ada niatan untuk metik di kebun paman, akhirnya ada yang baru panen, kita beli tuh Mbak Risa. Beli 10.000 lah. 10.000 tuh banyak banget, dapat 3 ikut segede-gede gaban. Oh, tanaman orang, nggak liar kayak di Argopuro. Enggak, tanaman orang. Ya di air kan? Di air memang, makanya dibilang selada air. Karena air gitu kan. Ya berarti dia nanamnya di sungai. Iya, di sungai, di aliran sungai. Kalau di kampung kan di mata air kan? Iya betul, kalau ini pas di aliran sungai. Nah, dari situ Mbak Risa, kita nyebrangin aliran sungai, saya sempat ngambil gambar, ya.
jalanan batu-batu naik parah Mbak Risa. Hutan pinus juga masih diselingin alang-alang, jalan agak landai terus Mbak Risa. Ntar kita turun dikit, naik lagi Mbak Risa, nyusurin kali, turun lembah kecil, naik. Nah di situ ada warung satu. Warung itu milik salah seorang sesepuh lah, yang bisa dikatakan dia adalah yang buka jalur Gucci untuk pertama kali. Nah di situ kita istirahat cukup lama Mbak Risa. Nah, sempatlah ketemu beberapa orang yang manggil, terus kita juga nanti ketemu sama si Fani tuh, rombongannya Fani yang anak SMA yang dari Tegal tuh. Waktu itu masih SMP dia, cuman kita belum tegur-teguran, masih biasa aja. Cuman salah seorang kerabatnya Fani itu kenalin sebenarnya, cuman masih malu-malu kucing nih kayak si Lala nih, malu-malu nih mau gitu ya. Di sini mungkin ada istirahat sekitar 2 jam Mbak Risa, karena apa? Hujan. Sempat kena hujan tuh di situ. Hujannya sih cuma setengah jaman. Cuman ngopinya karena udah apa namanya? Udah PW lama tuh, jadi sekitar 2 jaman. Setelah ketahan cukup lama di pos 1 Mbak Risa, atau Rimpakan ataupun Gerbang Rimba gitu ya. Nah, di sini kita mulai lanjutkan lagi perjalanan Mbak Risa. Itu kondisi jalur dari Blakbak ke Rimpakan itu kondisi jalurnya cukup terjal dan memang akan sangat menguras energi. Jadi kalau bisa persiapkan fisik dengan baik ya di sini. Ya nggak cuma di sini aja sih, di setiap gunung lah kalau bisa ya. Itu vegetasinya cukup lebat Mbak Risa. Blakbak ke Rimpakan ini mungkin waktu tempuhnya sekitar 1 jam atau 1,5 jam Mbak Risa, tergantung fisik. Karena memang kondisi jalurnya itu cukup terjal. Ya. Di pertengahan itu kita sempat ketemu anak Surabaya, terus foto-foto lagi karena dia ngenalin. Nah lepas dari situ baru naik berapa menit lah yang ada pohon rubuh itu, kita kehajar hujan lagi Mbak Risa. Langsung lah kita pakai jas hujan, kita mulai bergerak lagi di tengah guyuran hujan. Nah di sini nggak sempat ngambil gambar nih, nanti pas turunnya baru kita ngambil gambar tuh karena kondisinya hujan. Handphonenya tidak memungkinkan pada waktu itu untuk hujan-hujanan, bisa pilek di antara. Itu di guyur hujan cukup deras tuh Mbak Risa. Ya udah, karena memang kita udah jalan dan kuncinya kan kita harus bergerak. Kebetulan tadi di pos 1 itu kita udah cukup kenyang karena makan tempe apa namanya kalau khas sana mendoan ya. Tempe mendoan, minum kopi, minum teh, wow kenyang lah. Jadi stamina bagus, tambah lagi metabolisme tubuh kita juga terjaga. Terus jalan. Ya lebih kurang 1 jam kali Mbak Risa, akhirnya kita sampai ke pos 2 atau Rimpakan. Di Rimpakan pos 2. Kita mau turun ya. Alhamdulillah nggak ada apa-apa, aman, nggak ada demit-demitan, nggak ada hantu-hantuan, nggak ada setan-setanan ya. Aman, cuma si Min aja tadi ada yang manggil tuh dia. Min, 2 kali ada yang manggil ya. Dia kenalan sama Jurik Slamet. Ya, di sini banyak pendaki udah mulai banyak yang istirahat lah, ada juga yang buka tenda. Sempet juga di sini ngerasa agak lelah ya, karena kehajar hujan. Karena kondisi jalurnya cukup terjal tuh Mbak Risa. Lumayan lah. Tapi ya target kan waktu itu pos 4. Ya udah setelah istirahat ngambil napas, karena nggak sempet ngudut Mbak Risa, hujan. Kalau nggak hujan mungkin ngudut, duduk-duduk dulu gitu. Tapi ini nggak, diri aja sebentar. Terus kita lanjutkan lagi perjalanan dari Rimpakan menuju ke Solo Petak. Di sini kondisi jalurnya agak landai, tapi agak panjang juga. Ya waktu itu kalau nggak salah waktu tempuhnya kita antara 1,5 sampai 2 jam Mbak Risa. Itu memang agak landai. Ya. Vegetasi ya cukup rapat. Jadi kita nanti naik, ya ini punggungan, ini lembahnya dari sebelah kiri. Ya. Naik, kita nyebrangin lembah Dangkal, masuk lagi nyisirin lagi punggungan, terlembahnya dari sebelah kanan. Itu gitu Mbak Risa tuh terus sampai ke Selo Petak itu mungkin sekitar jam 4 Mbak Risa, atau jam 4:30.
Sempat di tengah jalan ini ada perdebatan lah si Danang ini. Jadi akhirnya di jalan itu ditegasin tuh. Udah gini aja, nanti sampai pos 3 ke Selopetak. Kita istirahat dulu. Gue udah capek gitu kan. Wah, lanjut aja bang, nanggung ke pos 4, ntar air gini. Lu ikut rombongan siapa? Gitu kan. Lu ikut rombongan gua. Aturan main gue yang punya, kecuali gue ikut rombongan lu yang nge-guide di sini. Akhirnya dia diam tuh. Sempet dia pikir saya ini takut kena malam, Mbak Risa. Iya. Ya, jadi jalan setelah kita habis debat dia sempat ngomong, "Emang kenapa sih bang kalau kena malam?" Lah, emang ngapa gitu? Gue bukan masalah malam. Nah, setan. Lu pikir gue takut sama setan? Gue tuh lebih serem sama setan pala hitam dibanding sama setan Gunung Selamat. Setan Gunung Selamat nggak bakal ada yang usil. Yang usil tuh setan-setan pala hitam yang egois, ya, yang mau menang sendiri. Nah, itu setan yang gue takutin. Kalau setan sini mah, setan Gunung Selamat sini ngopi bareng. Sampai kita gedein Mbak Risa. Dia agak diam tuh. Setan-setan semua di sini. Mau yang dari Bambangan, mau yang dari mana sini ngopi bareng yuk. Lalu kan CS gua ngapain juga ribet gitu. Agak diam tuh pas kita gedein Mbak Risa. Dalam arti bukannya kita mau sombong gitu. Memang kita mau nyontohin ya. Yang berbahaya itu bukan setan-setan yang ada di Gunung Selamat. Kasihan kena fitnah mulu. Yang bahaya itu pemikiran kita, ketidakmampuan kita mengelola ego, ketidakmampuan kita mengelola emosi kita, ya keinginan kita, itu yang bahaya. Akhirnya setan-setan pala hitam tuh yang pada ninggalin temen demi puncak, ya bahkan sampai ada yang meninggal gara-gara tinggal-tinggalan gitu kan. Itu setan yang sesungguhnya yang harus diwaspadai. Udah akhirnya dia diem tuh. Ya seperti dibilang tadi sekitar jam 4 atau setengah 5 akhirnya kita sampai ke Selopetak Marisa. Itu sempat itu tuh susul-susulan sama rombongannya si Fani. Udah mulai sering ngobrol tuh di jalan, tapi ya masih belum akrab lah ya, masih biasa aja. Nah, di Selopetak itu ketika yang ada base campnya itu yang ada posnya, yang ada bangunan dari seng apa gitu. Ternyata udah penuh di situ Mbak Risa. Akhirnya kita agak turun ke bawah, pinggiran jalur, dapat satu lapak di situ. Pas kita diriin satu tenda. Begitu tenda diri Mbak Risa, langsung masukin barang. Hal yang pertama kita lakukan karena kita dalam keadaan basah, ganti baju Mbak Risa. Ya, karena sebanyak-banyaknya karbohidrat yang kita punya untuk sumber panas dan tenaga kita, apabila kita dalam keadaan basah, ya itu percuma. Karena akan cepat sekali terkuras energi kita di situ. Makanya cepat ganti baju, ganti sepatu semuanya. Begitu pada masuk, saya agak letih nih Mbak Risa, langsung tidur. Nah yang masak tuh justru Mas Min. Sama si ini nih, sama si apa namanya? Sama si Imam, sama si Danang tuh, mereka yang masak. Cuman pas masak nasinya kita kasih petunjuk. Mereka masak nasi, terus yang lain-lain. Mungkin sekitar sejam lebih Mbak Risa baru selesai tuh. Nah untuk bikin seladanya saya yang bikin tuh Mbak Risa. Karena mereka nggak bisa tuh, kita bikin sedikit aja selada. Jadi sore itu kita bikin waktu itu kita masak kalau nggak salah ayam kecap, tempe goreng, sama itu makanan cepat saji ya kayak macam sosis gitulah dari Mas Min, kita olah gitu, kita makan. Karena udah kenyang dan kondisi tubuh tuh sangat letih, harusnya langsung istirahat. Itu semuanya sempat istirahat. Nanti sekitar jam 9 pada bangun lagi Marisa. Kan dingin banget udara. Sebenarnya habis hujan seharusnya nggak terlalu dingin, cuma waktu itu nggak tahu kenapa kok dingin banget bawaannya. Jadi si Imam tuh bilang, "Bang, bisa nggak kita nabur?" Ya bisa lah, kondisi terbatas buat ngering-ngeringin apa namanya, buat ngering-ngeringin baju gitu kan. Nih kondisi apa namanya darurat. Terus bahasa gini, udah cari aja dulu kayunya. Si Imam nyari tuh kayu sama Mas Min, sama si Danang tuh tiga-tiga nyari kayu. Ya mereka agak turun ke bawah, nggak lama pada bawah tuh kayu-kayu udah kita susun sama Marisa dengan susunan yang biasa lah ya. Nah di situ kita manfaatkan sisa minyak goreng sama sampah plastik untuk sebagai sumber api tuh, sebagai bahan bakarnya tuh. Karena waktu itu kita udah nggak bawa golok, jadi harusnya kan kulit kayunya tuh kalau habis hujan kita serut dulu, tapi ini enggak lah. Terpaksa digetok-getok aja, dipecahin tuh. Ada juga yang kekelupas, ada yang enggak. Nah yang kekelupas itu yang kita taruh sebagai dasar. Terus kita cari kayu-kayu kecil, ranting-ranting kecil, terus mulailah kita taruh plastik, selangin, diseling sama minyak goreng bakar Marisa. Malam itu
kita di luar mungkin sekitar sejaman sambil ngopi, terus temennya Fani juga sempat ada yang datang, kita ngobrol. Ya situasi darurat ya, pada basah sepatu celana nih, kita bikin gini-ginian tuh buat kondisi darurat ya, karena kita basah semua. Soalnya tuh nih dijemur kaos kakinya tuh, sepatu, ntar juga celana ya. Ini tenda kita nih di pos berapa nih? Pos 3 ya, Mam? Pos 3, pos 3. Pos 3 lewat mana? Apa? Permadi Guci. Permadi Guci, bukan Gopal ya? Gopa. Oke teman-teman, kayak gitu ya. Mantap. Nggak ada apa-apa Marisa, malah sempat di situ kita ngobrolin kejadian waktu di Selamat tahun 2002 masih Bunga. Si Masmin penasaran, dia nanya, Bang Iya. itu kira-kira apa namanya jinnya dari jalur Bambangan ke sini nyampe nggak Bang? Ya nyampe lah. Kalau emang mau diundang mah sekejap sampai sini, sekejap sampai sana. Mereka kan bisa sekejap di sini, sekejap di sana. Soalnya kan mereka tidak terbatas oleh dimensi dan ruang gitu. Iya. Terus kalau dia muncul ke sini gimana Den? Ya biarin aja, ajak kopi nih, ada kopi kan gitu kan. Ya sempat itu tuh sempat agak pada tegang. Kalau kita santai aja. Dalam artian bukan itu yang harus ditakutin gitu lagi-lagi. Walaupun kita sering ngalamin kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan, tapi itu bukan alasan buat kita kapok naik gunung, apalagi takut dengan kejadian itu, dengan pengalaman itu nggak bisa lah. Karena tujuan kita mendaki gunung bukan cari hantu. Kalau tujuannya cari hantu mungkin ya ada kemungkinan kapok karena kan secara psikis dia tertekan ya, karena memang datangnya nantang segala macam. Jadi sebenarnya psikisnya dia nggak ganggu. Kalau model-model kayak kita naik gunung nggak ada urusan tuh lagi-lagi sama hantu gitu ya, sama hantu itu nggak ada urusan. Kita mau bodo amat. Kita obrolin tuh bentuknya begini Mas Win, bertanduk. Wah, pokoknya waktu itu saya jelasin Marisa, tanduk, satu tanduk bercabang 3, tanduk berapi. Tenaganya dia tuh penguasa Gunung Selamat Mas Win kalau kata orang-orang. Jadi ya dia kita omongin kemungkinan denger nih, apa diundang aja nih. Langsung aja, Assalamualaikum, wahai makhluk bertanduk 3. Waktu kejadian Gunung Selamat, sini ngopi bareng gitu. Mas Bin langsung, oh jangan gitu lah Den. Si Danang sama si Umam sampai diem ya itu kan. Ya lagian lu pakai ngomongin kayak gituan gitu kan. Gitu-gituan nggak ngaruh selama pikiran kita positif. Ya kita kan juga nggak sombong ngundang dia. Lah gua kenal, lu juga pengen tahu kan. Siapa tahu dengan izin Allah dia juga mau memperlihatkan diri sama lu, terus ada lu rezeki dapet kan lumayan gitu. Wow, enak aja dia kita gitu. Ya makanya gak usah ngomong-ngomong yang kayak gitu. Ya udah tuh setelah ngobrol-ngobrol itu temennya Fani datang, kita istirahat tuh. Marisa tidur. Ya waktu tidur itu banyak kedengeran lah suara orang langkah, mungkin dia kemalaman atau apa. Juga ada kejadian mungkin aneh, mungkin enggak ya. Jadi semuanya nih ngerasain gitu ya, tapi ya kita ngerasa normal lah ya, karena nggak ada yang terlalu membuat kita deg-degan atau apalah. Cuman agak aneh gini, itu kan posisinya gerimis Marisa. Kebetulan di pos 3 ini kan kita ngambil airnya harus ke pos 4. Di pertengahan itu nanti baru ada sungai kan, jadi agak mungkin sekitar 20 menit naik lah ya, agak jauh. Jadi untuk mengantisipasi itu ya, kalau kita kehabisan air pagi-pagi itu kita bikin ini Marisa, bikin tambungan air red placid di belakang tenda kita. Itu kalau hitungan logika dengan gerimis yang kita alamin semalam, pagi-pagi itu paling enggak adalah sebotol atau mungkin bisa lebih. Tapi paginya kosong Marisa, nggak ada. Jadi malamnya itu semua sepakat dengar kayak ada yang datang ke situ untuk ngambil air. Tapi waktu dicek sama si Umam atau masih Danang itu mereka berdua ngecek karena aus pengen masak, itu nggak ada apa-apa. Pas bunyi gesek-gesek, oh siapa tuh gitu kan, atau dipikirnya babi lah atau orang mau nyolong itu kan, karena air kan krusial. Pas dicek langsung nggak ada apa-apa. Nah saya juga sempat dengar, cuman ya ini Marisa kita cuek aja dalam, bodo amat lah gitu. Pikiran mungkin ada orang kali yang ngambil karena dia ini kemungkinan besar mungkin emergensi banget lah gitu. Nah tengah malam itu si Umam sama si Danang itu akhirnya naik ke atas tuh ngambil air Marisa, karena pengen bikin kopi. Mungkin sekitar jam 2:30-an. Ya udah kita bangun semua tuh keluar Marisa. Sisa bara yang tadi sekitar jam 10 itu kebetulan masih ada sedikit, udah tumpuk-tumpuk lagi.
Begitu si Umam balik, Mas Min bangun, dia iseng tuh sendirian di dalam kan bangun, sambil nyari kayu, saya berdua sama Mas Min susun-susun jadi tuh, Imam balik udah jadi api. Masak lagi tuh Mbak Risa, karena rencananya kita naik ini sekitar jam 5. Ya, karena ngejar ketertinggalan jarak harusnya kita ngebase di pos 4, ini kan kita di pos 3. Dari pos 3 ke pos 4 kan perkiraan mungkin sejam kali ya gitu. Jadi kita kejar tuh waktu tertinggalnya. Ternyata itu semua teori Mbak Risa. Ya, sambil bakar-bakaran, masak, itu keenakan Mbak Risa. Akhirnya dari planning berangkat jam 5 pagi, jam setengah 7 baru jalan Mbak Risa. Udah siang banget tuh. Yang lain-lain jalan jam 2, jam 1, kita jalan jam setengah 7. Itu dari pos Selopetak mau ke Amreta. Baru dari Selopetak mau ke Amreta tuh, dari 3 mau ke 4. Udah jalan Mbak Risa pelan. Udah sepi tuh Mbak Risa. Udah yang summit udah jam 3 semua berangkatnya, jam 2 jam 3. Kita setengah 7. Sempet ketemu temen dari mana ya? Kalau nggak salah Tegal. Kebetulan dia juga penonton, ngobrol-ngobrol, foto-foto, lanjut Mbak Risa. Udah tuh Selopetak, ya naik agak landai. Di sini vegetasinya udah mulai agak buka, terus sebelah kanan tuh bungungannya jelas banget. Pohonannya juga banyak yang kayak pohon ini, apa namanya? Lamtoro, cuman nggak tahu nama pohon apa itu. Itu naik landai Mbak Risa, terus ada sebelah kirinya ada lembah, ya di agak dalam di situ memang sudah mulai kedengeran suara air tuh. Terus kira-kira setengah jam Mbak Risa kita ketemu kali nih Mbak Risa, kita nyebrangin kali. Nah begitu naik sedikit di situ ada 2 tenda Mbak Risa. Ada 2 tenda, Mas Min tuh ngobrol, saya kan masih paling belakang jalan kan masih santai. Begitu sampai Mas Min ngomong, dan itu ada yang itu kayaknya kena hipotermia. Masa gini hari masih aja kena hipotermia gitu kan. Ngobrol-ngobrol tuh sama temennya. Nah 2 orang ini ditinggal di tenda. Ya, 1 cowok 1 cewek. Yang terkena hipotermia itu yang cewek. Nah temennya bilang katanya mereka mau naik ke atas untuk ngambil air di pos 4, tapi jalannya dari sekitar jam 4 pagi sampai situ kira-kira jam tujuan kita itu belum turun-turun. Ya kita ngomong ini mah nggak ngambil air, ini mah summit ini kayaknya gitu kan. Wah terus Mas ini gimana Mas gitu. Temennya nanya, coba dicek gitu, boleh nggak Mas? Boleh gitu, dicek. Kan dia ngomongnya hipotermia tuh, ya. Begitu dicek ternyata baru gejala Mbak Risa. Dia baru kedinginan hebat doang. Terus tanya, Mbak dari mana? Dari Tegal Mas. Ini kalau saya dari Pemalang Mas, kata temennya gitu kan. Ini dari Tegal. Ada videonya ya? Ada videonya kan, nanti teman-teman bisa lihat tuh. Terus ngobrol-ngobrol, di tag tuh Mas Min. Ya intinya di situ waktu itu dia baru terkena gejala hipotermia. Ya udah. Yang paling pertama itu sempat mau dikasih teh, cuman baru inget nih. Kalau perutnya dia kosong masuk teh manis, ngerinya udah kena asam lambung bahaya. Waktu itu kebetulan bawa ini Marisa bawa Silver Queen, terus minta tolong tuh dibikinin apa namanya, bikinin minuman. Akhirnya Energen, kalau nggak salah tuh bikinin Energen, dikasih biskuit, makan ya Marisa. Terus makan yang banyak Mbak. Ternyata belum kena hipotermia, baru gejala untungnya Marisa ya. Udah di situ kita kasih nasihat, langsung aja denger videonya ya. Ada yang hipo Coklat lagi kalau arah ada. pos 4 Madu rasa nggak apa-apa. cewek. Kalau boleh WhatsApp kalau di kalau boleh. Enggak, saya juga buat nolong yang lain, jadi Iya, saya bagi pokoknya lagi. sedikit aja dia sebentar apa. Emang saya selalu bawa ini, biasanya saya banyak. Ya ini barangkali mau minta lagi kan. Iya ini soalnya buat coklat Hadiah, itu hadiah. buat nafsu makan Mas. Iya. Apalagi cewek kena coklat biasanya gampang Oh, makannya. ya. Orang mana sih? Dari mana Mas? Dari Pemalang sama Tegal. Pemalang. Ceweknya Pemalang. Tegal. Pulau Pemalang. Oh ini Pemalang, Comal. Kalau aku Mananya Jakarta. mana, Aku comal Mas. Sama aku Iya. stasiun. Ini mau diambil gambar? Oh, Oh, usah. sini Om. Ya wis. Nek kalau ngadepin kayak gini, ini aku bukan ngajarin Mas, aku Iya. tim SAR, cuman Siap. aku lagi nggak pakai baju SAR aja. Sampean kalau ketemu udah kayak gini jangan coba maksa, udah langsung buka tenda dimanapun itu. Terus lindungin dia dari angin. Dan harus makan. Malam habis maghrib mau bikin tenda di pos 3. Kakaknya nggak mau, Mas kan nggak terpaksa lanjut. Nggak boleh kalau kayak gitu. Kalau orang Kakaknya udah nggak lemah, mau.
Ini nyawa kan taruhannya, kalau nggak Ya aku udah bener-bener. bilang kalau belum pulang pengalaman, saya pantau dulu. Aku biasanya lewat Bambangan sih mas. Mbak E belum kena ini ya Mbak E? Ini mas macam mas. Belum kena makanan belas ya? Makanya situ ya. Itu buat ketahanan Mbak E. Coba, Mbak E senengnya apa? Roti situ ya? Enggak, soalnya itu buat Mbak E biar nggak terlalu dingin. Tapi enak kan makan coklat ya? Wah tuh, baunya dikit sih. Kalau lagi baunya banyak nggak tak. Ini lagi ambil air tuh lama banget ya tadi. Ini air di bawah ngapain diambil? Emang takut Kotornya kotor? di bawah. Ini kan air di bawah. Orang buat direbus mah. Coklat tos. Energen paling. Oh, energen. Energen mau ya Mbak ya? Enak kan anget. Aduh, kameramen gini amat. Ini baru gejala hipotermia. Pencegahannya kalau udah kayak gini, situasi seperti apapun, terutama kalau lagi hujan, itu jangan ngejar target. Tapi kalau orang udah terkena gejala hipotermia itu langsung, ini bener nih Mbak ini, langsung buka tenda, diisolasi dari dingin, kasih makan. Ini gelasnya sih. Makanya butuh coklat supaya apa, nafsu makan Mas. Coklat itu buat nafsu makan. Jadi sampai selesai coklat munggah, usahakan bawa coklat. Soalnya kalau yang susah makan itu kena coklat, biasanya mau dia perangsang orang yang nggak mau maem jadi maem gitu loh. Nah kalau perutnya udah keisi itu hipotermia jauh. Ini untung nih Mbak ya langsung, kalau enggak dipaksain ke pos 3 kena ya. Makanan sumber hangat dari mana tadi? Makanan. Nah nanti Mbaknya punya tenaga, Mbaknya punya kehangatan. Jadi Mbaknya nggak perlu terlalu Paksakan. nggak itu nggak harus pakai thermal blanket terus, karena dari dalam tubuhnya Udah itu isinya. nah isi makanan sebagai sumber panas, sebagai sumber tenaga. Jadi kalau ada yang seperti ini, yang paling penting adalah isi perutnya Mas. Jangan kosong ya. Nggak boleh, haram hukumnya. Nah Mbaknya karena memang belum pernah, Di sini. Mas ya Mbaknya karena memang belum berpengalaman, saya kasih tahu besok kalau munggah usahakan go coklat. Ya, siap. Soalnya coklat itu buat perangsang. Orang malas makan kena coklat biasa mau tuh sedikit aja. Kalau madu sih mas gimana mas? Hah? Kalau madu Madu nggak apa-apa, Nggak apa-apa. cuman madu dia nggak ngerangsang makan Mas. itu Cuman buat tenaga pembawaan. doang. Iya. Kalau coklat itu Oh, ngerangsang makan. Soalnya dia punya zat bikin nyaman. Kalau cewek kayak dipeluk cowok lah. Kalau kita cowok kayak dipeluk cewek gitu. Nyaman. Nah, kenapa harus bawa coklat atau unsur coklat itu? Sesuatu sampean kalau munggah mesti Mas. Soalnya itu bisa nolong diri sampean, bisa nolong teman sampean, bisa nolong orang lain. Ya, aku seringnya ke Bambangan nolong sih mas. Banyak kan teman saya itu kejadiannya. Gabungaken maning. Dinginan itu bukan karena udara Mas ya, ingat karena perutnya kosong. Iki. Ada mungkin sekitar 10 menit di situ Marisa. Setelah ngasih nasihat, lagi ya nasihat. Kita lanjutkan perjalanan Marisa. Itu udah landai lah ya. Sampailah kita ke pos 4 Wamreta. Ini pos 4 ya, Permadi, sayang, rame bener. Wah, ini si ganteng dari Gua Hantu. Kita baru naik. Biasa gitu. Kaptennya baru nolongin orang. Naik siang ya. Wah, di sini sumber air melimpah, ada WC Marisa. Juga lokasi untuk buka tenda cukup luas. Intinya kayaknya memang di situ tempat inilah base camp para pendaki untuk ngebase sebelum mereka melanjutkan perjalanan menuju puncak. Wah, ramai banget di sini Marisa. Ya. Ya ada 1-2 lah yang kenalin, bapak yang suka nongol di YouTube ya gitu. Ya elah, nongol di YouTube gitu kan. Buat ngobrol-ngobrol, lanjut lagi Marisa. Di sini kita udah agak lapar, tapi kita nggak di areal pos 4, kita naik lagi sedikit, agak nanjak, ketemu tempat agak datar, kita bukalah di situ nasi kita yang udah kita masak sambil rebus telur. Makan mungkin sekitar setengah jam sambil ngudut, santai, ngobrol-ngobrol, kita lanjut lagi Marisa. Lanjut, jalanannya udah mulai antep nih ya. Vegetasi udah pendek-pendek, kondisi jalur udah mulai cakep banget nih. Pas pos 4 ya. Isi bahan bakar dulu, ngerebus telur sama mie instan.
Nah, nih tiga orang Hanoman, tiga orang Hanoman, tiga orang ganteng langsung ya. Kagak Hanoman, tiga orang Hanoman. Nah, kira-kira setengah jam, ya itu banyak yang udah mulai turun Mbak Risa dari puncak. Sempet nanya lah, Bang baru naik gitu kan? Iya nih, mesin tua biasa gitu kan. Di situ ada semacam genangan air tapi jernih banget. Kebetulan si Umam ngambil tuh, diambil sama si Umam sama Mas Min. Ya kalau saya kan kalau naik itu nggak terlalu ontak Mbak Risa, biasa aja. Udah, terus sampai ke batas vegetasi Mbak Risa. Waktu itu saya berdua sama Mas Min pakai sandal jepit karena apa? Sepatunya basah. Lagi-lagi saya paling nggak tahan kalau naik itu sepatunya basah, kaos kakinya basah. Itu justru membahayakan diri saya. Makanya saya pilih lebih baik saya pakai sandal jepit. Mendingan kaki saya luka daripada saya masuk angin. Gitu kan? Tapi emang nggak enak sih. Sepatu basah kan bikin apa? Iya. Benyek gitu. Bikin banyak. Terus pusat saraf itu kan ada di kaki. Jadi rasanya, dan saya memang dari dulu paling nggak kuat kalau sepatu itu basah Mbak Risa. Jadi saya putuskan pakai sandal jepit. Nah sepanjang jalan itu banyak yang ngeliatin. Bahkan ada yang nanya juga gitu, Pak nggak apa-apa tuh pakai sandal jepit muncak? Iya nggak apa-apa dengan izin Allah, yang penting hati-hati aja. Oh gitu ya. Terus ada yang nanya, ini SOP dari mana Pak? Iya segala macam. Bocah-bocah seuprit gitu dalam hati. Bagus sih care, cuman cara nanyanya sama cara mandangnya tuh kayak ngeremehin banget. Cuman ya bodo amat lah, nggak penting. Yang penting kita hati-hati, ya naik selamat, turun selamat sesuai dengan nama gunungnya. Yang paling penting eling ngandos wodo, pelan-pelan aja. Di batas vegetasi itu sempat moto-moto Marisa, jalan lagi terus. Kira-kira mungkin setengah jam ya sampailah kita ke Batu Ireng Marisa. Kondisi sudah mulai berkabut tebal Marisa, tapi tidak hujan. Ya hanya kabut tebal, tidak hujan. Karena kita lihat kabutnya nih nggak bawa butiran air, dalam artian hanya kabut aja. Kalau dia bawa butiran air kan otomatis alis kita, terus bulu mata, rambut itu pasti ada embunnya. Ya kita nyirinya di situ aja. Nih coba, wah ini cuma kabut aja nih. Ya sempat mikir tapi aneh kabut biasa. Dari Batu Ireng lanjut lagi. Ini jalurnya kan lepas dari batas vegetasi ke Batu Ireng memang udah jarang vegetasinya. Marisa itu udah memang daerah zona kematian lah ya. Kita harus hati-hati banget di sini. Batu Ireng ke atas, menjelang sampai ke tali-tali itu Marisa angin kencang. Angin kencang terus langit ya gelap semuanya. Ini sempat banyak yang turun Marisa. Kebetulan ada yang kenalin nanya, loh Bang Arya masih lanjut naik nih? Iya, kita kan belajar dari pengalaman. Kita nggak bisa ngelawan alam. Ini kabut tidak membawa butiran hujan. Kalaupun badai Marisa, atasnya gelap, bawahnya terang. Itu karakteristiknya kalau kita lihat. Jadi kalau orang lihat di bawah itu payung. Atas tuh gelap, cuman bawah kita tetap bisa ngelihat. Nah pada saat itu semua ketutup Marisa. Itu bukan karakter badai. Itu mah karakter mendung aja biasa. Walaupun kemungkinan untuk badai tetap ada. Yang penting kita waspada aja, memperhatikan kondisi cuaca. Di saat kita lagi seperti itu kita lihat. Kalau memang bawahnya terang, itu pasti badai di atas. Dingin banget, hujan, mendingan kita turun. Tapi ini kan enggak. Karena saya lihat kondisinya kayak gitu, ini bukan badai biasa. Saya lanjutin naik, udah terus naik ke Marisa. Menjelang sampai ke yang tali-tali, ketemu nih sama rombongan si Fani. Itu pun udah mau turun dia. Karena mereka naik dari jam 3. Sedangkan kita naik setengah 7. Ngobrol-ngobrol sama si Fani. Karena Fani ini masih kelas 3 SMP. Ya hitungannya kayak si Cia lah. Ya baru saya. Udah kayak anak sendiri lah. Ajak ngobrol, kasih coklat, kasih semangat, nanya dia. Emang masih jauh nggak Om? Dia manggilnya kan Om. Ya kalau masih jauh, tergantung. Kalau fisik kita udah agak letih, mental kita udah rusak, 50 meter aja jadi jauh banget. Tapi belum nyampe puncak. Belum, baru sampai yang ke tali-tali ini. Belum. Oh, belum nyampe tapi udah mau turun. Udah mau turun, soalnya naik dari setengah 3. Mereka udah kehabisan air, udah kehabisan makanan. Udah akhirnya di situ kita bawa makanan kebetulan banyak Marisa, bawa buah juga banyak. Kita bagi tuh ke teman-temannya, ada pisang goreng. Pokoknya ada makanan-makanan buah tuh kita kasih, termasuk si Fani kasih coklat. Akhirnya semangat lagi, kita kasih air saya botol tuh buat mereka berlima tuh.
kita kan juga perlu air masalahnya. Akhirnya teman-temannya karena ngeliat si Fani udah sama saya ditinggal Marisa. Umam sama si Danang itu duluan tuh sama temen-temennya. Ya, selamat berangin, tapi insya Allah masih aman. Kecepatan anginnya masih standar ya. Semoga aja Allah bersama kita. Iya, itu dia puncaknya tuh yang naik Tugu Suro. Bang, kita tinggal ya, kita ngejar target nih. Ya udah, Fani titip, oke gitu kan. Udah Fani sama saya Marisa. Pelan-pelan tuh kita di jalur yang ada tambangnya tuh. Nah, begitu sampai ke namanya bibir kawah. Nanti kita melipir ke kanan, naik sedikit terus melipir ke arah Tugu Surono. Itu cerah semua kebuka Marisa. Ya sempat ada videonya ya. Semangat, muda terus kalau kayak gini ya. Berasa umur 20 lagi. Yo Mbak Fania, semangat semangat. Mbak Fania ini dari kota Tegal. Apa? Ada yang nanya IG nih? Oh lah, nanti. Apa TikToknya? Nanti ya. Wah ketok, terang. Ore Mbak Fania, selamat Anda sampai puncak. Wih, selamat, selamat. Wih, selamat. Hai. Mantap. Alhamdulillah. Nih, selamat nih kawahnya nih. Oh, orang-orang sabar selalu disayang Allah. Oh. Cerah bagus ya. Di sini yang tadi pada mau turun akhirnya bareng kita baru nanya, bang tadi kenapa sih abang tetap memutuskan untuk naik? Ya kan gue bilang tadi ya ciri khasnya tuh kayak begini. Makanya kita naik gunung bukan cuman inget ketika ada di puncak keren, tapi coba inget juga perjalanan kita, perhatikan tanda-tanda alam supaya punya pegangan. Nggak sedikit-sedikit kita dengar kata orang langsung, dengar kata orang bimbang ya. Tapi kalau kita punya ilmu, punya pengalaman, setidaknya kita ada pijakan dan pengalaman. Kenapa? Kita bisa mempelajari ya situasi dan kondisi alam. Ya ini masih bisa nggak nih? Gitu. Kalau nggak bisa kita mundur. Alam nggak bisa dilawan. Yang paling berat kita lawan sebenarnya diri kita sendiri. Ya, alam ya memang seperti itu. Kalau kita maksa ya repot. Makanya butuh ya kita menggunakan IQ kita, EQ kita, dan ESQ kita untuk mengendalikan diri kita di dalam melakukan pendakian. Akhirnya ngobrol-ngobrol jadi kayak guru tuh Mbak Risa di atas. Iya. Ada sekitar 15 menit ngobrol-ngobrol sama anak Bandung juga. Sempet ada niatan mau ke arah Puncak Selamat yang di Bambangan, yang dari jalur Bambangan Mbak Risa. Cuman kayaknya cuaca nggak mungkin kan lah. Khawatir perubahannya cepat dan kita nanti ada di zona kematian. Ya mulai dari puncak Tugu Surono sampai ke batas vegetasi itu sekitar 2 jam. Dan ini keadaan yang sangat berbahaya apabila kita terjebak badai. Tanpa makanan, tanpa perlindungan yang memadai. Akhirnya karena berpikir seperti itu, kita naik, selamat, turun juga harus selamat nih. Sedangkan di perjalanan mau puncak kita udah ketemu nih sama teman-temannya Fani, udah turun duluan mereka. Ya udah, akhirnya berdua sama Fani di puncak, teman-teman bisa lihat videonya. Iki lho aku sama Mbak Fania, sing ayu dewe dari Tegal. Selamat. Pertama kali ya, Mbak? Ya, pertama. Pertama kali. Jangan kalah loh Mbak Fania. Masih SMA loh kelas 1. Baru mau malah. Harga langsung dari Tugu Surono ya. Ada foto gua di sini tahun 97 cakep. Gua langsung dari Tugu Surono ya. Ini posisinya 50-50. Ya, seperti biasa. Lagi-lagi dengan izin Allah kita ada di sini. Alhamdulillah. Buat teman-teman jangan lupa nanti ya
keluar siap-siap nonton ya. Setelah ngasih nasihat banyak, kita turun lagi Mbak Risa. Nah sebagai perjalanan turun ini pelan banget Mbak Risa. Ya itu kan sampai puncak itu sekitar jam 1-an lah Mbak Risa tuh. Ya karena kan pelan jalannya gitu gimana ya. Sekitar jam 1-an. Turun lagi setengah 2 sampai batas vegetasi itu sekitar jam 4 Mbak Risa. Ya dari Tugu Serono kita mulai turun. Di bawah udah mulai terang nih. Tanda-tandanya di atas sudah mulai sangat dingin. Kita harus siap-siap turun. Hmm. 2,5 jam tuh turun juga. Memang di sini cukup rawan, jadi hati-hati lah ya, karena daerah ini daerah tanpa vegetasi dan bisa dikatakan sebagai zona kematian apabila terjadi badai. Hmm. Wah, pelan-pelan tuh turun sama si Pani itu, pelan sampai batas vegetasi sekitar jam 4:30. Ternyata Umam, Danang, Masmin, enggak, Umam sama Danang masih nunggu di situ. Hmm. Mereka masak tuh. Nah, begitu sampai situ sempat makan, cuman air nggak ada. Saya masih punya air, karena kan saya bukan ontak gitu kan, Iya. masih punya. Ini santai kalau masalah air, mereka malah minta air tuh. Dulu deh, nggak apa-apa deh bang, nggak apa-apa gitu. Sempat makan sedikit, kebetulan selpur itu masih agak panjang, bagi 2 tuh masih Pani. Udah makan kita, Pani sempat makan semangka, makan nasi sisa yang dibikinin Umam, makan coklat, turun lagi barisan. Sepanjang perjalanan turun ini setiap papasan sama orang, apalagi cewek-cewek langsung pada gini barisan, aduh mau dong naik, diantri sama bapak. Jadi si Fani itu disangkanya anak, saya disangka bapaknya. Dan si Faninya kalau ditanya, bapaknya iya ini ayah saya gitu kan. Jadi ya udah, jadi apa, jadi pusat perhatiannya. Itu pelan-pelan Barisa. Akhirnya jam 6 pas kita sampai ke pos 3 Selopetak tuh Barisa. Niatnya malam itu juga mau turun, tapi saya bilang ngapain, capek, yang tidur lagi, kagak kemana-mana. Ya kalau kita maksa nih malam lagi-lagi mau ngomongin setan, enggak bang, udah tidur aja. Ya besok pagi-pagi kita baru balik gitu. Akhirnya mau tuh si Imam, kalau Mas Min memang ikut aja kan. Nah malam itu kita istirahat Marisa, ketika udah ganti baju, udah makan, langsung geletak Marisa. Tepar. Ya nyenyak bangun-bangun sekitar jam 4, ternyata jam 4 juga pada bangun semua Marisa. Akhirnya bikin api unggun gitu sambil ngering-ngeringin baju yang demek kan. Ya di sini banyak yang naik ketemu sama kita. Nah, menjelang pagi malah ngantuk tuh Marisa, tidur sekitar jam 8 baru kita mulai bergerak turun. Umam sama si Danang jalan duluan karena mereka katanya mau ngejar kemana gitu. Mas bilang ya udah silakan aja duluan. Saya sama Mas Min jalan santai tuh Barisa sambil ngabisin rokok. Terus dari Selopetak kita ke Rimpakan, mungkin sekitar 40 menitan dari Rimpakan kita ke pos 1. Dari pos 1 si Imam itu denger sama si Danang dia naik ojek, sedangkan saya sama Mas Min lanjut lagi jalan kaki Marisa. Terus sekitar jam 1 sampailah kita ke bumi perkemahan di Guci tuh yang ada sungai-sungai. Ya di sini ketemu lah nih anak Brebes. Satu ikon di apa namanya di Guci ya, yang banyak dicari. Ini gadis-gadis manis dari Brebes nih. 4 orang sama anak Tegal 2 orang, cewek semua. Ya akhirnya kita anterin tuh main-main ke sungai sambil kita istirahat Marisa, sempat hujan segala macam. Ya sempat lihat ya videonya. Setelah dari situ kita mulai turun menuju ke base camp Marisa. Sabu base camp itu sekitar jam 5 sore. Istirahat dulu, habis maghrib baru kita bergerak menuju ke Tegal. Nah di sini di tengah jalan kita sempat makan warung Padang, terus lanjut Tegal, dari Tegal lanjut Pemalang, sampai Pemalang Mas Min langsung belok tuh ke arah desanya dia, sedangkan saya langsung mengarah ke Kota Batang. Sampai Kota Batang itu mungkin sekitar jam 7 atau jam 8-an ya. Terus 12 lagi ke arah rumah istriku tercinta Barisa sampai Kali Pancur jam 9-an kayaknya deh. Iya. Jam 9 malam terus ngobrol-ngobrol, kita istirahat. Nah itulah Barisa perjalanan
mendaki Gunung Slamet lewat jalur Permadi Guci bersama Masmin, Umam, dan Danang. Tidak ada kejadian yang menyeramkan karena memang nggak selalu dalam pendakian itu kita mengalami hal-hal yang bersifat mistis. Ya, tapi ya kebetulan juga diberikan kemampuan untuk bisa nolong orang apabila ada kejadian-kejadian yang cukup mengkhawatirkan di saat melakukan pendakian. Iya. Kira-kira ada yang mau ditanyain kan nih Marisa? Wah, seru banget ya ceritanya. Aku juga cemburu nih sama Fani. Lu anak SMP. Iya, orang aku belum nyampe selamat. Oh, cemburu udah sampai selamatnya. Iya ya. Si Fani kan jalan sama sepupunya. Iya. Ya, tapi kan dengan treatment yang begitu kan bikin. Ya kamu ngerti kan Mas kalau nge-treatment tamu tuh kayak gimana Tapi gitu dia kan. kan bukan tamu. Ya kebetulan kan bareng sama Mas. Ya, Alah, alasan mulu, bukan alasan lah. ya seumuran Cia deh, ya Allah. Ya. Oh, ngomongin hipotermia nih. Bagaimana kita bisa tahu kalau itu gejala dan apa yang harus kita lakukan? Ya gejala hipotermia itu sama di mana-mana, pasti kedinginan, lemes, malas ngapa-ngapain. Kalau dia kondisinya naik, udah mulai halusinasi. Ya sudah mulai, mungkin dia merasa seperti apa ya, kayak orang kerasukan lah sekilas. Tetapi perbedaannya antara orang kerasukan sama hipotermia itu jelas. Iya. Kalau orang kerasukan biasanya menjadi pribadi yang beda, dengan tenaga yang beda juga. Kalau orang hipotermia tetap dia, mungkin dia ngaco, ngeracau, ya seperti kesurupan, tapi dia tidak punya tenaga. Kalau Hanya untuk ngeracaunya gejala, aja. kitanya masih sadar kan ya? Kalau gejalanya kita masih sadar, cuman ngerasa kedinginan hebat, Iya. malas makan, Apa itu yang doang. harus dilakukan? Ya itu paksain makan, makanya siapin coklat ataupun gula merah ataupun yang manis-manis tapi ya nggak jauh-jauh dari coklat lah. Seperti bilang kemarin, coklat itu sebagai pengembali energi spontan. Ya karena kalau seperti itu harus segera diisi supaya apa? Supaya sumber tenaganya ada, tenaganya kembali pulih, sumber panasnya ada. Jadi tubuh bisa cepat beradaptasi dengan lingkungan. Jadi kalau udah merasa kira-kira terkena gejala hipotermia, mulai kedinginan yang parah, mulai malas makan, itu yang paling enak dimakan tuh cuman coklat biasanya. Karena manisnya, terus ada zat-zat yang membuat tubuh nyaman, sehingga mempercepat metabolisme juga memperbaiki mood dari orang yang terkena gejala hipotermia. Ya, intinya kita harus paksain itu ya. Ya kalau coklat sih biasanya nggak dipaksain, orang pada suka. Biar nggak ngerepotin orang lain, Tuh. kita harus antisipasi dulu. Iya. Dengan gejala-gejala yang itu kita harus ingat, wah ini gejala nih. Iya. Berarti kita harus segera makan. Segera makan karena makanan itu sumber tenaga juga sumber panas. Kalau udah naik gejalanya hipotermia, biasanya udah nggak sadar. Iya. Ya ngeracau, nggak sadar, terus panas tubuh itu semakin turun. Ya, dalam artian suhu tubuh semakin turun, cuman panasnya tuh tinggi gitu kan. Nah ini yang bahaya itu. Karena apa? Seperti bilang, karena tidak segera diantisipasi, hanya eksternalnya aja yang diurus, tapi internalnya dilupakan. Cuma digantiin baju, cuma dimasukin sleeping bag, bahkan ada beberapa kasus yang ditelanjangin, dipeluk bareng, malah ada yang disetut gitu kan. Nah ini yang kesalahan-kesalahan yang sebenarnya tidak perlu terjadi apabila kita memahami lah apa itu hipotermia, apa aja gejalanya, seperti apa penanggulangannya. Jangan fokus sama penanganannya, sebab penanganan itu jauh lebih sulit daripada pencegahan. Kira-kira gitu Marisa. Sama itu yang menurut aku menarik itu ya, yang waktu mau puncak sama badai itu kan. Oh iya. Itu, poinnya itu harus belajar dari pengalaman. Iya gak sih? Betul, iya karena apa kan? Kalau orang nggak paham kan, kalau udah ketutup gelap gitu dipikirnya badai aja. Padahal badai itu yang parah ketika di atas gelap, di bawah terang. Ya, kalau kita dari kaki gunungnya kan kelihatan ya. Ya kayak ada topi, Apa cerah nih, tapi ada topinya. Nah itu karakternya berarti kita di atas gelap, tapi di bawahnya terang. Itu pasti badai dan itu sangat berbahaya karena suhu itu bisa cepat sekali turun, bisa minus dan itu sangat membahayakan. Nah itu karakter yang harus diapalin loh. Ya, walaupun lagi-lagi cuaca bisa aja kita tebak, tetapi
tebakan kita bisa benar bisa salah. Yang penting kita harus waspada dan tetap prepare dengan segala sesuatu yang bisa aja terjadi di dalam kondisi seperti itu. Intinya coklat, minuman, ataupun makanan-makanan tetap harus ada di DP kita. Jangan sampai itu nggak ada. Karena itulah ya, itu bisa dikatakan nyawa kita. Ya, sebagai bekal untuk bergerak di gunung ya makanan dan minuman. Bukan sepatu, bukan yang lain-lain. Ya, itu semua eksternal. Internal itu tetap datangnya dari perut kita, dari dalam diri kita. Gitu, Mbak Risaku cantik. Wah. Iya. Wah nih Bang Arya, terima kasih udah ngasih cerita, ngasih ilmu juga, ilmu yang pastinya bermanfaat nih kalau kita simak baik-baik dan kita Insya terapkan Allah. waktu kita naik gunung. Iya. Nah, buat teman-teman nih ada yang mau request atau ada yang mau ditanyain boleh komentar. Dan aku mau bilang nih, ngomongin akun media sosialnya Bang Arya. Oh iya iya. IG Bang Arya sudah hilang. Arya underscore Sena 7 udah hilang ya karena Iya. dibajak. Terus kita melakukan perbaikan malah dianggap sebagai aktivitas yang mencurigakan. Ya, Terus dinonaktif. dinonaktifkan secara permanen. IG baru kita sekarang Arya underscore Sena 7799. Di follow teman-teman ya. Nah di situ nanti teman-teman bisa nge-DM dan nanya ya. Kalau di sini kan paling cuma bisa komentar dan kadang-kadang dibalas kadang enggak gitu baris saya. Juga buat yang mau datang bercerita juga silahkan ya. Iya. Untuk sementara ini ditunggu, tapi ya kita belum bisa ngasih banyak-banyak, paling cuma transport aja sama rokok ya gitu baris saya. Iya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan dan semoga kalian sehat dan bisa kembali beraktivitas seperti Amin. biasa. Jangan lupa tetap dukung terus channel kami ya. Arya Sena, Arya Sena atau S S. Agni. Agni. Tekan tombol like, komen, dan tentunya yang belum subscribe. subscribe dulu. Saya Etala dan dan Risa. Risa pamit. Bye-bye. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Ini host ketiga nih. La 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 la.